Nah, Ibu ulang lagi. Kalau secara internal itu jadi si penulis atau si peneliti ini memverifikasi atau memeriksa sumber itu, mempersoalkan apakah isi yang terdapat dalam sumber itu memberikan informasi yang diperlukan enggak, sesuai dengan penelitiannya enggak. Nah, gitu maksudnya. Nah, kalau yang eksternal adalah mempersoalkan apakah sumber itu asli, sumber yang kita sudah kumpulkan tuh asli enggak sih atau palsu, sehingga sejarawan atau kita sebagai peneliti harus menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Nah, contohnya kalau kalau internal itu contoh realnya itu gini. Misalkan sebuah prasasti. Nah, sebuah prasasti kan bentuknya benda. Isinya ada tulisan-tulisan peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha. Nah, di situ yang peneliti periksa itu bukan jenis batunya, tapi isi tulisannya itu mengenai apa sih? Nah, isi tulisannya itu mengenai apa? Apakah sinkron dengan penelitian yang akan saya lakukan? Gitu. Nah, kemudian kalau eksternal baru dilihat batunya. Apakah batunya ini sejaman? Bendanya ini sejaman? Oh ya, masa dulu kan belum ada, misalkan belum ada alat tulis atau buku. Oh mungkin ya betul, ini batunya berarti sebagai media untuk menuliskan kejayaan-kejayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian dari eksternalnya dilihat dari segi tulisannya, hurufnya huruf Palawa. Oke, huruf Palawa ini Palawa kuno misalkan. Oh ini masa tahun sekian gitu. Jadi kita bisa lihat dari situnya. Oke, next. Paham ya di sini? Internal itu isinya, kalau eksternal itu luarannya. Lebih ke asli atau palsu nggak sih gitu. Kalau internal itu lebih ke isi konten dari si sumber itu tuh masuk nggak ya dengan penelitian kita. Oke, next. Nah, ini salah satu bentuk dari verifikasi secara internal. Nah, salah satunya adalah apa yang dimaksud penulis dengan setiap kata atau pernyataannya. Ya seperti yang Ibu bilang tadi, nyambung nggak sih apa yang dikatakan penulis dengan penelitian yang kita akan kaji atau akan kita teliti. Apa nih yang ditulis penulis ini, misalnya kita buku ya, kita ambil sumber buku, sinkron gak ya dengan apa yang kita ambil penelitiannya gitu. Nah kemudian seberapa jauh penulis ini bisa dipercaya. Nah kita lihat kan, misalnya kita ambil sumber buku, kita lihat penulisnya siapa. Nah dapat dipercaya nggak sih penulisnya? Misalkan kan masih ada ya beberapa penulis misalkan yang masih kontroversi akan penelitiannya. Nah kita lihat, cek aja gitu, udah valid nggak sih, udah terpercaya nggak sih si penulis bukunya. Nah kemudian bagaimana menafsirkan kata-kata yang digunakan penulis. Nah kan kalau misalkan dalam sejarah itu ada seni ya, nggak hanya melulu peristiwa sejarah. Nah, misalnya kita ambil bukunya itu, sumber bukunya itu di dalamnya ada konten atau kata-kata yang terselip secara tidak apa ya, general, tidak umum. Maksudnya ada kiasan atau kata-kata yang lebih khusus atau baku lagi. Nah, peneliti ini harus memeriksanya lagi, menafsirkan lagi kata-kata apa sih sebenarnya yang digunakan penulis ini dan apa maknanya atau kontennya sebenarnya. Oke. Next, ini adalah secara internal. Oke. Nah, ini secara eksternal. Kembali lagi, ingat lagi, kalau secara eksternal itu menguji keaslian atau palsu si sumber tersebut. Nah, apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut. Ibu kasih tanda tanya. Oke, contohnya di sini ada beberapa teks proklamasi. Nah, teks proklamasi, kemudian ada prasasti Ciaruten, kemudian di sini ada Super Sumar, surat perintah 11 Maret. Nah, kita lihat kalau secara palsu atau enggak. Nih, yang proklamasi kan ada dua ya. Yang paling atas proklamasinya itu seperti tulisan tangan bukan? Scanan tulisan tangan. Nah, kalau proklamasi yang bawah ketikan bukan? Nah, kita bisa lihat di situ, oh ternyata kalau yang asli tulisan Pak Soekarno itu
Yang atas bisa dilihat itu adalah ada ciri tulisan tangan. Nah, oh ternyata yang bawah itu sudah bukan ditulis lagi oleh Soekarno-Hatta, melainkan sudah diketik ulang oleh Sayuti Melik. Berarti yang bawah itu sumber yang sudah diketik ulang oleh Sayuti Melik. Nah, apakah keaslian itu terjamin? Kita bisa lihat dari bentuk kertasnya. Kalau misalkan kita lihat secara langsung ya, bentuk kertasnya sejaman gak sih sama tahun 45 itu? Sejaman gak? Kayak gitu. Kalau misalkan kertasnya misalkan udah pakai yang zaman sekarang warna-warni atau bahannya beda udah zaman-zaman sekarang, ya bisa dipertanyakan, oh berarti ini tiruan nih, sumber ini tiruan bukan sumber asli. Oke. Kalau prasasti Ibu udah jelaskan ya sebelumnya tadi, kayak batunya atau tulisannya huruf pahlawannya, kemudian Super Semar nih. Ada versi angkatan darat dan ini versi lainnya. Kita bisa lihat di sini versinya berbeda. Oke, langsung aja di next nih. Ini masih kontroversi. Apakah yang mana sih sumber sejarah yang benarnya itu? Apakah yang versi angkatan darat? Apakah yang sebelah kanan? Kita bisa lihat di sini secara eksternal ya. Kita lihat lambang Pancasilanya sudah berbeda ya. Kemudian jenis kertasnya beda atau sama? Nah, kita harus teliti lagi, lebih jeli lagi. Kemudian tintanya berbeda ya. Kemudian lambang tengahnya sama tapi lebih besar sebelah kanan. Nah, kita harus lebih jeli lagi, contohnya gitu. Kalau eksternal itu lebih jeli lagi, apakah sumber ini asli atau palsu nggak ya? Kita lihat lagi sesuai bahan kertasnya, sejaman nggak ya, sejaman itu pakainya kertas apa ya? Nah, yang benar yang mana gitu. Jadi kita harus lebih hati-hati lagi untuk memilih sumber atau menentukan sumber. Nah, dari situ nanti akan ada lahirlah, setelah kita verifikasi datanya, lahirlah sebuah fakta. Ada fakta keras dan ada fakta lembut atau hard fact or soft fact. Oke? Untuk hard fact dan soft fact nanti Ibu akan terangkan di pertemuan selanjutnya, sekalian latihan soal. Oke, pada pertemuan ini sekian dulu, sampai verifikasi. Semoga kalian paham, semoga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri Ibu atau melalui grup Mapel Sejarah. Ya, selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.